Saya mulai dengan pertanyaan ini. Siapa masih ingat satu-satunya julukan, satu-satunya sebutan yang tertulis di seluruh pasal Kisah Para Rasul tentang orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Itu disebut apa? Bukan Kristen. Yang paling dominan itu dari Kisah Rasul pasal 1 sampai Kisah Rasul pasal 28, nama itu muncul. Kata Kristen hanya satu kali disebut di Kisah Rasul, yaitu pasal 11. Tapi yang ini menyeluruh, bahkan sampai di kitab Wahyu tetap ditulis sebutan untuk orang yang percaya kepada Yesus. Dominan sekali orang yang percaya Yesus, bukan Kristen, paling banyak. Murid Yesus. Ayo, yang lain. Pak Joko nggak boleh jawab karena sering dengar saya ngajar. Ayo, coba jawab yang lain. Paling banyak disebut Rasul, bukan? Ayo, saya ada suara di belakangnya kencang. Jemaat, bukan? Murid Kristus. Murid, batok tangan buat Pak Gembala. Nanti dapat dari SPD ya Pak Gembala. Saudara, yang paling dominan kita bukan orang percaya, bukan Kristen, bukan Rasul, tapi murid. Amin. Dan itu terus sepanjang penulisan sejarah Perjanjian Baru, murid ini dominan. Amin. Lanjut. Setiap kali kita mendengar kata murid, apa yang muncul di benak kita? Jangan bilang makan, awas. Ayo, tiap kali kita mendengar kata murid muncul apa? Belajar, buku, betul. Haleluya. Saudara, ini yang hilang dari gereja Tuhan. Maaf saya kata. Dalam gereja Tuhan, saya bicara secara umum, maka istilah guru sekolah minggu lebih sering disebut. Pemain musik, pendoa, singer, usher, itu lebih sering disebut. Setan begitu jahat menghapuskan prinsip murid. Ada ini yang penting. Kita kembali ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga. Dia berkata begini kepada murid-muridnya, bukan kepada orang Kristen. Begini tadi, aku telah menerima segala kuasa yang di langit dan yang di bumi dan yang di bawah. Aku berikan kuasa itu kepada kamu. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil itu, terus jadikanlah Semua murid. Nah, itu perintah. Amin. Tidak ada perintah jadikanlah seluruh bangsa orang Kristen. Tidak. Jadikanlah seluruh bangsa murid-muridku. Amin. Dan ajarkanlah mereka seperti yang aku telah ajarkan kepadamu, dan baptislah dan seterusnya. Jadi sebelum gereja ada di bumi, dengar baik-baik, yang ada di pikiran dan hati Tuhan Yesus Kristus dan Bapa di surga adalah mencari murid. Amin. Bukan orang Kristen. Lalu ketika hari Pentakosta pertama turun, Roh Kudus bekerja luar biasa, maka seluruh Kisah Para Rasul dituliskan murid-murid. Amin. Saudara, bedanya antara murid dengan orang Kristen itu bedanya jauh sekali.
sampaikan dulu kepada saudara, yang namanya setan itu benci nggak kepada firman Tuhan? Jawab. Setan itu benci nggak pada firman Tuhan? Ya. Sangat. Mereka berusaha tidak menghapus gereja. Tidak. Gereja tetap ada sampai hari ini. Amin. Tahun 82, bulan yang pas Imlek seperti ini, itu pertama kali saya ke Tiongkok, saudara. Negara komunis yang kejam terhadap agama apa saja, termasuk Kristen. Nggak ada gereja, karena tidak boleh. Yang ada adalah murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Luar biasa. Saya punya kesempatan itu, saya bersyukur kepada Tuhan, diberi kesempatan untuk hidup dan tinggal bersama-sama murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Dalam gereja underground saya bawah tanah yang disiksa banyak. Selama saya di sana tidak pernah ketemu seorang pun hamba Tuhan atau gembala, sebab semua gembala ditangkap dan suruh kerja paksa. Saya ketemu istri-istri gembala, anak-anak gembala, dan yang mengharukan. Saya tanya, jadi kalian pengen nggak ketemu lagi? Jawaban mereka mengatakan, tidak. Lebih baik mereka segera jadi mati daripada mereka disiksa oleh tentara komunis. Di situ saya ketemu ribuan murid Yesus di antar kota, di beberapa provinsi saya kunjungi. Masih susah, saudara. Nggak ada toko. Di sana nggak ada toko. Loh, kenapa nggak ada? Karena semua dijamin oleh pemerintah. Sudah ada pakaian, mereka nggak pernah beli pakaian, sebab pemerintah menyediakan gratis setahun 4 kali mereka dapat baju. Warnanya sama, abu-abu dan biru, kainnya sama, kain drill yang tebal itu karena mereka pekerja keras, dan modelnya sama. Ngeri komunis itu. Tapi ketika saya ketemu murid-murid Tuhan Yesus, sukacita mereka luar biasa. Amin. Waktu itu saya sudah mikir pasti nggak bisa balik Indonesia, karena waktu itu belum ada hubungan diplomatik, masih begitu keras dengan Tiongkok. Tapi puji Tuhan saya bisa balik dengan selamat lewat Hongkong. Nah, begitu saya tiba di Indonesia, saya itu pengen mengajak beberapa teman-teman saya hamba-hamba Tuhan untuk bisa ke sana, supaya melihat hidup gereja yang benar, tanpa alat musik, tanpa gedung gereja, tanpa Alkitab, tanpa buku-buku rohani, tapi pertumbuhan gereja luar biasa. Amin. Waduh, saya nggak bisa cerita, itu perlu waktu khusus untuk menceritakan semuanya itu. Dan saya bersyukur Tuhan izinkan tahun 82, jadi 40 tahun yang lalu saya hidup dengan mereka. Nah, iblis benci kepada Alkitab, tidak ada Alkitab di dalam. Berani punya, langsung masuk penjara. Wih, sadis sekali. Nah, sekarang saya yakinkan lagi, saudara percaya iblis benci firman Tuhan? Ya. Iblis nggak benci sekolah Alkitab, maafkan saya. Iblis tidak benci pendoa pagi, doa siang, doa malam, doa puasa. Iblis nggak benci. Tolong dicatat mulai hari ini, yang dibenci oleh iblis adalah firman Tuhan. Amin. Untuk kita yang murid-murid Yesus tidak melakukan firman, tapi tetap rajin ke gereja. Beda. Orang yang rajin beribadah, orang yang rajin ke gereja, orang yang rajin doa, orang yang rajin pelayanan, maafkan saya, belum tentu murid Yesus. Betul atau salah kalimat? Ya. Nah, ini dia. Karena ciri murid cuma satu, belajar. Amin. Belajar. Maaf, 90% ibadah-ibadah gereja apa saja, kalau
kita Pentakosta masih lumayan, maaf ya, yang pernah berasal dari gereja yang lain. Karena saya sudah keliling ke banyak gereja, termasuk gereja Advent pun mengundang saya, maaf. Apalagi gereja-gereja tradisional, itu pengumuman lebih panjang dari waktu khotbah. Betul atau salah? Yang pernah berasal dari sana. Loh, betul tidak? Pengumumannya itu lebih panjang. Pernah suatu kali saya bilang majelisnya, ini gereja yang bukan Pentakosta, itu bacakan persembahan, itu saya hitung hampir 50 menit. Karena per nama disebut, yang beri 500 rupiah disebut nama ini 500 rupiah, ini 3.000. Saya bilang, kenapa nggak ditulis saja di papan? Orang baca sendiri daripada buang waktu. Sebab waktu khotbah saya cuma 20 menit, bayangin. Bagaimana mau belajar jadi murid? Haleluya. Jawabannya begini, karena tidak semuanya bisa baca Pak. Ya. Ada gereja juga, kalau pas liturginya sampai ke doa syafaat, itu pun pendoa-pendoa Farisi ini lebih panjang dari khotbahnya pendeta. Dan saya noleh kiri kanan, maafkan saya. Saya noleh kiri kanan, justru kalau pas liturgi sampai doa syafaat, pasti dua hal dilakukan oleh jemaat: ngomong sendiri atau tidur, dan itu saja. Karena saya sengaja melek, doanya panjang sekali. Ayo, siapa yang pernah disuruh doa makan sampai 20 menit? Itu Farisi akhir zaman. Maafkan saya. Juga kalau doa pembukaan, jangan panjang-panjang. Disebutin, tolong jaga rumah ini, jangan jaga mencuri. Oh Tuhan tolong ini. Ada nggak kira-kira begitu? Maafkan saya. Maaf ya kalau ada doa itu berubah. Siapa masih ingat Mazmur 139 ayat 4? Coba baca kalau nggak percaya. Ayat ini menakutkan. Mazmur 139 ayat 4. Begini kata Tuhan. Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya engkau sudah tahu. Nah, menurut ayat itu perlu nggak doa panjang-panjang? Doa jawab. Loh, kok diam saja? Saya tanya ini. Udah murid mau belajar, kok mau belajar caranya? Menurut Mazmur 139 ayat 4, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya engkau sudah tahu. Jadi perlu nggak doa panjang-panjang? Ya sudah. Dia sudah tahu. Saudara, ini luar biasa. Maka itu dalam hidup ini kita harus tahu. Tahun 70 berapa saya akhir, saya diajak teman saya untuk pelayanan ke salah satu gereja kecil di Kalibata. Dan itu pertama kali saya ke Kalibata. Ada kesaksian seorang ibu yang cukup totok, dia orang Betawi. Dia cerita soal anaknya yang sakit dan Tuhan sembuhkan. Dia bilang gini, saya nggak doa panjang-panjang, logat Betawi. Tuhan, lu kan tahu gue anak lu, tolong lu sembuhkan anak gue. Selesai, dan anaknya sembuh. Amin. Dan itu pertama kali saya dengar Tuhan dilulukan, lu kan tahu gue anak lu. Kalau tahu, mau saya nggak akan lupa kesaksian itu. Mana? Maka itu yang lain yang bodoh-bodoh itu, masa Tuhan hanya bisa bahasa Arab? Karena mungkin. Dan yang lain bagaimana dong? Nah, inilah fakta dari kebodohan sebuah agama. Kita harus mengerti akan hal itu. Tuhan itu universal. Amin. Amin. Nah, jadilah orang yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Untuk mengerti fakta ini. Saya kembali. Jadi Tuhan kita mencari murid, bukan mencari pengikut atau orang Kristen. Amin.
Dan kalau murid pasti suka belajar. Amin. Catat itu baik-baik. Amin. Suka belajar. Lanjut. Kalau belajar, dengarkan. Kalau belajar, muridnya, saya ingin saudara jawab ini dengan jelas. Kalau belajar, namanya murid. Kita mempelajari hal-hal yang sudah tahu atau yang belum tahu. Belum tahu. Betul. Karena kalau kita sudah lulus SMA, mungkin nggak perlu kita belajar ke kelas 4 SD lagi, buku-buku 4 SD kita lihat, perlu tidak? Tidak. Maka itu dalam kehidupan kita harus tahu hal-hal yang belum tahu. Kalimat ini salah atau betul? Terus saya tanya, kalau kita ini murid, kita harus belajar, yaitu belajar hal-hal yang sudah tahu atau belum tahu. Betul? Betul. Tapi maaf, ketika Roh Kudus datang mengajar murid-murid Tuhan Yesus di dalam gereja, memberitahukan hal-hal yang belum tahu, tidak sedikit gereja berkata itu sesat. Nah, jadi bagaimana kita bisa makin pintar? Kalau kita belajar hal baru, langsung kita berkata sesat? Tidak. Di doktrin gereja kami bukan begitu. Ya sudah. Maaf sudah. Ini kesalahan fatal di dalam banyak gereja. Karena kata murid berhasil dihapus oleh saya. Kita tidak suka belajar. Nah, hari ini kita akan belajar salah satu hal yang kita belum tahu, yaitu tentang doa. Alkitab menulis Tuhan itu tidak mencari pendoa, tetapi Dia mencari sahabat doa. Amin. Beda kan? Dari mana kita bisa tahu kalau Tuhan tidak cari pendoa, tapi cari sahabat doa? Salah satu dari sekian banyak yang tertulis di Alkitab. Malam itu Tuhan Yesus sedang menghadapi ketakutan yang paling takut. Karena mungkin di antara kita semuanya tidak pernah mengalami seperti Tuhan Yesus, ketakutan sampai mau mati rasanya. Masih ingat? Mau mati loh saudara, di Taman Getsemani. Saya pun nggak bisa bayangkan, takut sampai mau mati itu takut yang model mana? Biasanya manusia takut sampai kencing celana pernah, maaf. Tapi takut sampai mau mati tidak pernah, hanya Tuhan Yesus. Apa yang Dia cari? Dia cari teman. Dia panggil berapa muridnya? Tangan saya sudah gini kok gak jawab sih. Murid bagaimana ini? Saya gini nih ngapain? Lah sudah jawab, saya tanya berapa kok dia jawab. Maaf. Dia cari berapa muridnya? 3. Siapa saja? Petrus, Yakobus, Yohanes. Amin. Sampai 3 kali dia bolak-balik ke tempat mereka pergi. Mereka ngapain? Tidur. Kalau saya jadi Yesus, cukup sekali lihat tidur, saya nggak mau balik lagi. Memang tidur mau ngapain? Tapi di sini kita belajar, yaitu cari teman pada dia ketakutan. Saya langsung bilang, oh Tuhan. Sampai 3 kali Tuhan Yesus ke tempat mereka bertiga tetap tidur. Sedih hatinya karena dia berjuang sendiri. Haleluya. Ketika Tuhan Yahweh mau ke Sodom Gomora, masih ingat dia cari siapa? Sebelum
Sodom Gomora itu, aku mau ngecek, aku mau tahu betul nggak keluh kesah orang ini. Tuhan nemuin siapa? Abraham. Yang saya kaget. Untuk apa? Untuk dia cerita kepada sahabat doanya ini. Aku harus ngecek ke Sodom dan Gomora, betul nggak kata? Wih, ketika Abraham tahu sebagai sahabat doanya, aku akan menghukum negeri itu. Abraham nggak berdoa, nggak berkata gini, jadilah kehendakmu Tuhan. Enggak. Dia jadi sahabat doa. Apa yang dibuat? Diskusi dan tawar-menawar. Hakim segenap bumi yang ada, akankah kau musnahkan kalau ada 50 orang benar di negeri itu bersama dengan orang tidak benar? Kata yang Maha Kudus, dijauhkan kiranya daripadaku menghukum orang benar bersama orang tidak benar. Saudara, luar biasa. Haleluya. Abraham gak berdoa, Tuhan jangan dong Tuhan, oh Tuhan tolong dong Tuhan. Enggak. Haleluya. Dia diskusi. Ini yang Tuhan cari. Amin. Waktu Musa marah kepada bangsa itu, kemarahan Musa itu membela Tuhan. Harusnya Tuhan berterima kasih kepada Musa, karena bangsa ini kurang ajar betul, suka protes. Lihat, Musa diskusi. Apakah aku yang melahirkan mereka? Kalau saya pakai bahasa sehari-hari, Tuhan ingat loh, aku gak pernah minta untuk jadi penyelamat Israel. Engkau yang minta aku. Wih, waktu saya baca itu dalam beberapa terjemahan yang beda. Ayo jujur, ini sikap Musa kurang ajar gak? Kurang ajar. Tapi Tuhan gak marah. Dia dengar. Betul Musa. Aku gak pernah minta untuk kamu, tapi aku yang panggil kamu. Wih, itu diskusi yang luar biasa. Haleluya. Maka itu setelah Musa menasihati dia, coba buka Keluaran 32 ayat yang ke-10. Di layar ada enggak? Multimedia, di layar ada Alkitab? Tolong tayangkan Keluaran 32. Ini loh. Jadi mulai hari ini ayo kita berdoa, berubah. Jangan jadi pendoa, tapi jadilah sahabat doanya. Amin. Keluaran 32. Tuhan lebih senang. Maaf, ciri-ciri pendoa itu cuma 3. 1, suka merintah Tuhan. 2, suka nyuruh Tuhan. 3, suka bentak-bentak Tuhan. Loh, betul tidak? Itu ciri pendoa. Tuhan tolong dong Tuhan, Tuhan jangan diam. Oh Tuhan begitu. Please-lah Tuhan berkati. Terus mengancam lagi. Tuhan ingat, aku sudah rajin berdoa, aku rajin memberi perpuluhan. Kenapa Tuhan nggak dengar doa? Maksud lu? Belum pernah nggak doa? Belum betul tidak? Ini model pendoa. Mana ayatnya? Saya nggak. Oh di sini nggak ada. Berarti saya harus milih. Oh. Lihat Tuhan ngomong gini pada Musa. Oleh sebab itu Musa, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka. Bongkar kata biarkanlah aku. Itu menunjuk Tuhan ngapain kepada Musa. Saya kaget. Oleh sebab itu Musa, biarkanlah aku. Aku marah kepada bangsa yang tegar tengkuk kurang ajar ini. Siapa jawab? Apa arti oleh sebab itu biarkanlah aku? Di situ saya berdoa. Apa? Bertanya. Bukan bertanya. Minta izin. Wih. Jujur. Pantas gak Tuhan minta izin ke Musa? Mau apa saja? Lo tolong jawab. Pantas gak Tuhan minta izin kepada Musa? Tolong jawab. Tidak pantas.
Siapa lebih tinggi? Amin. Di sini saya tersungkur di hadapan Bapa di surga. Haleluya. Tuhan begitu rendah hati ya. Amin. Oleh sebab itu Musa biarkan apa? Maaf kepada semua yang mendengar. Kalau ada hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan saya, belajar dari kerendahan hati Tuhan. Amin. Kami para hamba Tuhan tidak boleh menggunakan ayat yang diucapkan Daud kepada Yoab. Jangan mengusik hamba Tuhan yang diurapi. Saya paling gak suka kalimat itu keluar dari mulut seorang hamba Tuhan. Artinya ada dua. Aku hamba Tuhan gak bisa salah. Kamu jangan macam-macam dengan aku. Wih, sadis sekali. Betul? Jangan ada hamba Tuhan mengatakan ayat itu untuk diri sendiri. Tuhan yang adalah Tuhan bertemu sahabatnya yaitu Musa. Izinkanlah aku Musa membinasakan mereka. Terus ayat yang ke-11, lihat apa yang dibuat oleh sahabat doanya Tuhan. Ayat 11 ini penting. Ayo baca sama-sama kalimat pertama. 1, 2, 3. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Yahweh Tuhannya. Stop. Tolong berikan kata lain. Mencoba melunakkan hati Tuhan. Ini gila betul. Coba jawab. Apa kata lain? Mencoba melunakkan hati Tuhan. Wih, ini luar biasa. Membujuk. Jujur, perlu nggak Tuhan dibujuk oleh Musa? Perlu nggak Tuhan dinasihati oleh Musa? Tidak. Tapi inilah kesopanan Tuhan yang mencari sahabat doa. Amin. Bukan penduk. Sayang waktu. Ayat 13. Apa yang terjadi? Ayat 13. Oh, ayat 14, maaf. Hasilnya ini kembali kita menemukan kerendahan hati Tuhan. Baca sama-sama. Setelah Tuhan dinasihati Musa, begini begitu hukum yang pernah kau katakan. Baca. 1, 2, 3. Dan menyesallah Tuhan karena kata yang direncanakannya atas umatnya. Saudara ketemu Tuhan rendah hati. Loh, saya tanya, Tuhan menemukan dia rendah hati. Ya. Seringkali kami yang Tuhan lebih sombong dari Tuhan. Maafkan. Ini luar biasa. Ini sahabat doa. Lihat Yusuf. Betapa Tuhan suka berunding dengan Yusuf tentang negara Mesir walaupun dia narapidana berat. Lihat Daud. 2 Samuel pasal yang ke-7. 2 Samuel pasal 5 ayat 17 mulai. Daud gak berdoa, dia diskusi. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel. 7 tahun sebelumnya Yusuf diurapi hanya menjadi raja untuk 2 suku, Yehuda dan Lewi. Karena 10 tidak mau tunduk. Tapi suatu hari 10 itu menyerahkan, 10 suku menyerahkan diri untuk minta Daud jadi raja mereka. Nah, setelah Daud sah menjadi raja 12 suku, Filistin dengar apa yang mereka usahakan, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Ketika saya lebih baik mengganti kata tetapi dengan 3. Ketika Daud mendengar bahwa Filistin akan menyerang dia, ini hebatnya Daud. Dia nggak rapat koordinasi negara darurat, panggil panglima, panggil penasihat. Tidak. Yang Daud lakukan, pergi ke kubu pertahanan. Itu tempat Daud bersekutu dengan Tuhan. Ayat 18. Apa yang dibuat ketika sampai di situ? Ayat 18. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim.
Nah, lihat peta Israel kuno, lembah Revan itu sudah dekat sekali dengan Yerusalem. Ayat 19, ini yang Daud lakukan. Ayat 19 ditulis berdoa atau bertanya? Nah, ini beda. Lagi sekali, hampir tidak pernah kita temukan dari zaman Nuh, Abram, dan semua ada ayat berdoalah Musa, berdoalah Abram, berdoalah Nuh. Enggak ada. Yang ada adalah seperti ini: bertanyalah, bersekutulah, diskusi. Begitu pula nabi-nabi. Jarang kita menemukan Yeremia berdoa, Yesaya berdoa, jarang. Ditulis di Alkitab, Tuhan bertemu mereka, Tuhan berfirman kepada mereka. Harusnya seperti itu. Dari konsep ini kita menemukan Tuhan mencari sahabat doa, Tuhan berdoa. Oh, belum selesai. Nah, jadi doa apa itu? Ayo bertanya. Apa bedanya berdoa dan bertanya? Kalau bertanya diskusi, kalau berdoa nyuruh. Beda. Bertanyalah Daud kepada Yahweh, apakah kau harus maju? Nah, saya ingin tanya, sebetulnya Daud sedang berdoa atau tidak? Kalau istilah kita berdoa, karena ngomong dengan Tuhan berdoa. Tetapi Alkitab tak menulis berdoa, bertanya, apakah kau harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka dalam tanganku? Maaf ya saudara, kalau Daud hidup di zaman sekarang dan dia ketemu dengan kepala-kepala negara, terus dia cerita, woi, suatu hari negaraku diserang musuh. Aku bertanya kepada Tuhan, maju atau enggak untuk nyerang musuh? Kira-kira kepala-kepala negara lain goblok-goblokan Daud? Negara sudah diserang musuh, tanya lah, ya maju goblok. Loh, betul nggak kalau saya temannya Daud, presiden lain? Loh, betul nggak? Ngapain tanya Daud? Ini sudah musuh di depan hidungmu. Di sini kita lihat kerendahan hati Daud. Amin. Walaupun dia punya otoritas, cukup satu kata, serang, selesai. Tapi Daud bukan pendoa, dia sahabat. Maka itu tanya pada sahabatnya, aku maju gak ya? Mengharukan gak ya? Terus baca kalimat berikut. Ayo, dan ayo, akan kau serahkan mereka dalam tanganku? Cepat. Tuhan menjawab Daud. Amin. Karena dia bertanya, maka dijawab. Amin. Kalau Tuhan diperintah, dia memerintah muka. Kamu siapa merintah-merintah? Kalau Tuhan model saya gitu kan. Ya betul enggak? Kita hobinya merintah Tuhan, nunjuk Tuhan. Maaf. Yang sering ungkit apa yang saudara sudah buat kepada Tuhan, bertobat. Haleluya. Haleluya. Tuhan, aku sudah rajin memberi perpuluhan. Kalau tidak ada mamaku, gereja ini tidak jadi. Maksud lu? Siapa yang memberi mobil kepada gembala kalau bukan saya? Nah, yang suka gitu bertobat. Saya mau tunjukkan ayat saya. Nanti saya baca lagi kembali ke 2 Samuel 15 selesai. Roma 11 ayat 35. Banyak murid Tuhan Yesus tidak teliti membaca Alkitab, hanya sering dengar kesaksian masalahnya, tidak mau belajar. Lihat Roma 11 ayat 35. Yang suka ungkit-ungkit Tuhan hari ini bertobat. Jangan mengingatkan Tuhan tentang aktivitas kita, persembahan kita, korban kita. Stop. Baca sama-sama, ini ayat dahsyat. 1, 2, 3. Atau sehingga ia ini jarang dibaca oleh murid Yesus. Jarang
nggak arti Roma 11:35? Artinya, cepat jawab. Punya hak Tuhan untuk membalas kita, mengganti kita? Tidak. Tuhan luar biasa. Amin. Makanya saudara, saya kenal banyak pengusaha kaya. Saya marah ketika konsep perpuluhan nada beri itu begini. Maaf, kalau ada bertobat, kalau tidak ada puji Tuhan, berarti tempat lain maksud saya. Tuhan, aku sudah memberikan kamu 10%. Maka yang 90% jangan ikut campur, itu hak. Memang lucu kedengarannya, tapi saya tanya, hai para pengusaha kaya, benar gak hatimu seperti itu? Tuhan gak butuh 10%. Haleluya. Kejam. Ngeri. Hafalkan Roma 11:35. Yang hobinya suka nyuap Tuhan dan ungkit-ungkit jasanya di dalam pekerjaan Tuhan. Dia nggak punya hak untuk mengganti kita. Maka itu jangan pernah pakai ayat di Amsal. Barang siapa memberi pada orang miskin, dia mengutangi Tuhan. Ayat itu sering dipakai. Jadi beri, suruh beri. Berarti suruh Tuhan punya utang pada saudara. Tidak semua bono orang Jawa bilang. Enak saja ngomong seperti itu. Yang nggak ngerti nggak usah tahu itu apa. Sadis khotbah-khotbah seperti itu. Seperti Tuhan punya utang terhadap kita. Jujur, sebetulnya siapa punya utang pada siapa? Ayo jawab, sebetulnya siapa punya utang pada siapa? Kita nggak terbayar malah utang kita, bukan? Berani-berani yang balik utang, yang utang Tuhan pada kita. Nah, 2 Samuel 5 tadi. Lanjut. Ayat yang ke 19 atau 20? 19 ya? Oke. Ayo cepat. Ya, lalu datanglah Daud. Ya, Tuhan bilang maju. Oke. Mereka kalah. Sebab gini kata Papa di surga, apakah kau maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan kamu dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin dalam tanganmu. Daud menang atau kalah? Menang. Saya baca ayat 23. Ayat 23. Oh, 22 dulu, kecepatan 22 dulu. Masalah yang sama datang lagi. Tapi sayang Samuel tidak menulis jarak berapa bulan atau berapa minggu, berapa tahun. Ketika orang Filistin itu ngapain? Maju sekali lagi dan memencak di lembah Refai. Masalahnya sama enggak? Orang Filistin. Tempat masalah sama enggak? Sama, lembah Refai. Jujur, kalau saya sudah ditolong Tuhan berapa waktu yang lalu dengan masalah saya nggak akan tanya Tuhan lagi, hantam lagi. Memang masalahnya sama, tempatnya sama, betul nggak? Kalau kita, loh saya tanya betul tidak? Wajar. Tapi tidak dengan Daud. Lihat ayat 23, luar biasa. Daud ngapain? Bertanya. Bukan berdoa, tanya lagi. Pertanyaannya sama, maka itu nggak ditulis oleh Samuel. Tapi Papa menyuruh, jangan maju Daud. Nah, ada strategi, jangan maju. Tapi buat gerakan lingkaran begini begitu. Bagi musuh, ini perang atau petak umpet? Lu betul lah. Ya, kalau nyerang dari belakang itu ngapain? Lu pikir betul tidak? Ini strategi yang luar biasa. Amin. Saya akan tunjukkan ayat ini. Gak usah dibuka karena semua kita sudah tahu. Ketika suatu hari murid-murid datang kepada Tuhan Yesus mengusir setan di dalam hidup seseorang. Lalu mereka lapor, Guru, kenapa setannya gak mau keluar, kami mengusir? Maka jawab Yesus, jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Ternyata 99,99%
Yang namanya murid Yesus tidak meneliti firman itu, langsung hantam. Saudara, kita menghadapi masalah besar. Kita menghadapi pelayanan orang kesukaan setan. Kata itu di Lucifer. Mari kita doa dan puasa. Tidak salah. Tetapi kalau doa puasa kita hanya sebagai pendoa, bukan sebagai sahabat, maka perang itu nggak akan kita menangkan. Karena kita cuma doa dan puasa. Dan selama doa puasa kita cuma teriak-teriak perintah-perintah Tuhan. 3 hari kita puasa, hari keempat selesai, ayo kita berangkat. Bukan. Saya menggunakan 2 istilah. Satu yang kita pelajari, jadilah sahabat doa, bukan doa. Yang kedua, kita pakai sistem militer. Mengenal firman Tuhan pakai sistem militer akan gampang dengarkan. Dalam teori militer, prinsip militer, seorang jenderal, pemimpin pasukan, kalau musuh makin kuat, senjata musuh makin hebat, dan tentaranya jenderal ini makin lemah, maka ada satu istilah dalam dunia militer. Apa itu namanya? Maksud saya nggak tahu. Konsolidasi. Pernah dengar kata itu? Bahasa Inggrisnya retreat. Berjurit, mundur sebentar. Nah, itu yang diminta oleh Tuhan Yesus. Jenis ini nggak bisa kamu usir kalau bukan dengan doa dan puasa. Maksud Tuhan bukan nggak makan, nggak minum, bukan. Ayo konsolidasi. Sebagai jenderal perang, di dalam konsolidasi pasti ada 3 hal mutlak yang harus disampaikan. 1, pemimpin jenderal ini memberi informasi situasi perang seperti apa, kekuatan musuh bagaimana, dan kita ini seperti ini. Ini info. Setelah memberi info, maka jenderal ini akan mengatur strategi. Betul atau salah? Walaupun tidak semua kita militer, ini sistem militer. Nah, setelah jenderal ini memberi strategi kepada prajuritnya, maka berangkatlah. Dan yang ketiga, jangan putus komunikasi. Maka itu dalam dunia perang, saudara, yang diincar musuh adalah prajurit membawa alat komunikasi. Kalau bisa ketangkap, ditembak, habis semua. Betul atau tidak? Nah, sahabat doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan, jenderal perang kita. Amin. Apalagi di zaman seperti ini, ketika COVID makin menggila. Saya berkata kepada banyak orang, kalau zaman perang beneran itu lebih mudah dideteksi karena musuhnya kelihatan. Virus ini kita nggak lihat. Betul? Betul. Pertanyaan saya, makin bahaya situasi perang, maka prajurit harus makin apa dengan komandan? Komunikasi, jangan putus. Amin. Saya tunjukkan ayatnya, Wahyu 12 ayat 12. Mudah-mudahan ini ayat yang terakhir. Nah, ini model saya. Saya ini seorang guru. Begini cara saya mengajar. Harus sistematis, harus tahu arahnya kemana. Saya berkata banyak pada teman-teman saya pendeta, walaupun hobimu suka nyanyi, ini bahasa Jawa, mbok yao. Kalau khotbah jangan 2 ayat kamu baca terus kamu nyanyi. Setelah kamu nyanyi kamu saksi, terus baca ayat lain lagi. Dan jemaat itu pulang mau dapat apa? Setuju nggak saya ngomong ini, saudara? Kami datang beribadah itu ingin belajar. Amin. Bukan dengan nyanyian dan kesaksian saja, tahu? Haleluya. Saya ngomong begitu pada teman-teman saya pendeta. Tolonglah ajari yang betul jemaat ini, karena kita ini murid. Amin. Belajar. Saya marah kepada teman saya pendeta. Khotbah cuma 20 menit. Khotbah tentang 3 buku. Saya bilang ngawur kamu. Alkitab itu nggak habis-habis diperbakan. Kok pakai buku lagi kamu?
Setuju nggak? Memang kalau memberi ceramah, memakai buku-buku, orang kelihatan mengatakan, ini penceramah hebat, dia banyak baca buku. Kalau itu penceramah, kami hamba-hamba Tuhan bukan penceramah. Dan bahan kami cuma satu, harus Alkitab, tidak ada yang lain. Amen. Ini konsep penting. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Nah, kita di surga atau belum? Sudah, kok belum gimana? Ya ini nggak jadi murid. Saya tunjukkan ayatnya. Saya tahu. Saya sengaja tanya ini karena banyak murid Yesus nggak tahu kalau kita sudah di surga. Kenapa? Karena pelajaran yang dulu tunggu mati baru di surga. Saya mau tunjukkan Efesus 2 ayat 6. Ini dia. Terima kasih yang jujur jawab belum itu tadi, supaya kita bisa belajar. Efesus 2 ayat 6. Maaf, terpotong lagi ayat. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan siapa? Kita. Kita itu siapa? Ya saya. Betul? Membangkitkan kita juga dan cepat memberikan tempat bersama-sama Dia di surga, bukan di TBC Matupang. Catat. Menurut firman ini, saudara dan saya ada di mana? Sejak kita percaya Yesus dibaptis, dibangkitkan cepat. Ya sudah, jangan belum lagi. Nah, saya menunjukkan fakta itu. Satu-satunya penyelamat kalau ada orang tersesat. Catat. Satu-satunya keselamatan yang bisa menyelamatkan orang yang tersesat kalau orang itu tahu posisinya di mana. Saya beri contoh. Saudara mau ke rumah teman dan saudara belum pernah ke rumah teman. Kebetulan jalannya sulit, GPS, Google Map nggak bisa nolong. Telepon bukan? Ya. Pertanyaan pertama apa? Kamu di mana? Nah, kamu di mana sekarang? Depan Indomaret. Indomaret yang mana? Jakarta ada berapa ribu Indomaret? Aku nggak tahu aku ada di mana. Yang menunjukkan jalan tahu nggak kalau kita nggak ada di mana? Lo cepat tahu ya? Tidak. Walaupun cari panggilan helikopter, cari ini di mana orang? Pilot helikopter pun bingung, lah kamu tuh di mana? Dia punya di Jakarta, carilah. Ngawur aja. Dengarkan istilah. Ketika posisi murid-murid Tuhan Yesus sendiri nggak tahu di mana dia, di situ setan sering menjatuhkan murid Yesus. Karena nggak tahu posisinya di mana. Hari ini kita ada di mana? Loh, ragu-ragu. Kita ada di mana? Bukan tunggu nanti kita mati. Amin. Katakan kepada iblis, hei, setan, kami sudah ada di surga menurut tulisan. Bagi saudara baru tahu saya hari ini. Kenapa cara saya ngajar bisa setegas ini? Karena saya tahu siapa saya dan saya tahu posisi saya di mana. Kalau dengan kebenaran, saya nggak pernah kompromi. Saya harus katakan ya dan ya, tidak. Maka itu banyak gereja yang hidupnya nggak benar, nggak mau undang saya. Karena mereka tahu ini konsep saya hidup. Saya ini siapa? Sahabat doanya Yesus. Dan saya banyak diberitahu oleh komandan perang saya. Dan saya tahu posisi saya ada di surga bersama Yesus. Ini bisa diganggu bukan. Tolong rekan-rekan saya para hamba Tuhan miliki sikap dan pendirian ini supaya kita nggak gampang dikacaukan oleh si musuh. Harus punya keyakinan yang kokoh di dalam Injil, bahwa Injil itu kekuatan. Lanjut, ya Wahyu 12 ayat 12. Karena itu bersukacitalah. Siapa dan siapa? Ayo baca, siapa dan siapa? Hai surga dan kamu saudara yang di dalamnya. Siapa yang diam di dalamnya? Kita. Amin. Amin.
nggak bersuka cita, ada di mana orang itu? Itu takut bener. Dia gitu aja caranya, betul tidak? Yang di dalam surga akan selalu bersuka cita. Amin. Saya cuma cerita, tapi jangan tanya masalah apa. Hanya berapa orang yang tahu. Kami suami istri ini sedang menghadapi satu masalah sejak 5 Januari yang lalu. Waduh, pokoknya ruwet kan, ya, dalam menghadapi sesuatu. Saya nggak pernah takut, saya nggak pernah takut. Tuhan atur luar biasa, nggak ada kepastian. Aduh, gimana nih? Nah, saya harus balik ke Papua. Istri saya nggak bisa balik karena urusan ini. Ya udah, kamu tinggal dulu, saya ke Papua dulu sambil nungguin. Ya tapi baliknya kapan? Ini masalahnya. Ini aja belum tahu kapan. Tiba-tiba Romo Sugera dia, kamu balik Jumat. Ya udah, saya balik Jumat. Cuma kemarin dulu. Nah, istri saya masih di Bandung. Gimana ya? Mau balik Jakarta? Itu nggak tahu. Ternyata dia dipimpin Tuhan balik Kamis. Ya udah, dia tiba Kamis di Jakarta dan di Bandung. Saya tiba Jumat dari Papua. Tiba-tiba Jumat itu dapat kabar. Besok jam 9.20 WIB kami harus ada di satu kantor di Jakarta Barat untuk urusan. Terus kami dua sampai bengong, kok bisa pas ya waktu Tuhan. Haleluya. Maka itu berapa tanya Pak Joko juga, pusing sampai Pak Joko. Karena saya nggak bisa jawab juga, jadi kapan, nggak tahu. Maka itu Pak Gembala, maaf, berita ini mendadak. Karena kami juga nggak tahu mau bagaimana. Nggak bisa gerak gara-gara satu ini belum ada kepastian. Ternyata Jumat baru ada. Itu dia. Jadi maaf ya Pak Joko seperti ini. Ngerti? Kami nggak khawatir sebab kami tahu posisi kami ada di mana. Amin. Dan kami ini siapa? Amin. Biji mata Tuhan. Amin. Aman hidup ini. Amin. Tapi, ngeri. Baca kalimat kedua. Kata apa pertama? Celakalah. Nah, gitu caranya baca begitu. Tolong ya rekan-rekan pendeta, membaca firman dengan intonasi itu sangat penting bagi yang mendengar. Jadi kalau ada kata gini, karena itu bersukacitalah surga kata. Yang dengar tidur. Begitu dengan kata celaka, celakalah kamu hai bumi. Nah, tegas. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Wih, kenapa tuh? Jadi yang ngantuk kalau dibacakan itu malah enggak. Kalau dia enggak melek berarti tuli itu aja sudah. Atau kayaan tidur. Maaf. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Karena siapa? Setan iblis itu telah turun kepadamu dalam gerannya yang dahsyat. Karena ini yang penting. Karena setan bagaimana baca? Tahu bahwa waktunya sudah singkat. Jujur. Menurut ayat ini, murid Yesus atau setan yang lebih tahu waktu sudah singkat? Nah, kenapa mereka lebih tahu? Kenapa kita nggak mau tahu? Karena kita nggak mau belajar. Mau memberkati aku, Tuhan tolong aku, Tuhan. Maaf, berubah hari. Jangan jadi pendoa, jadilah sahabat. Haleluya. Supaya antara surga dengan kita dengan surga selalu ada dialog, ada komunikasi. Ngeri loh saudara. Setan itu tahu waktunya sudah singkat. Hal kedua. Oh maaf. Oh nata ibu, ya kamu yang pakai jaket itu sebelahmu kemana tadi? Nggak tahu. Oh pindah. Oh maaf. Nah ini, saya ini seorang guru, kalau ngajar saya teliti, saya nggak ada di sini. Dan serius. Maka itu kalau saya ngajar mata saya capek. Itu saya. Oh terima kasih. Jadi ibu pindah. Kenapa ibu? Dari tadi ini suami. Kenapa jauh-jauh tadi? Oh maaf makanya. Ada siapa? Oh ada anak. Terus anaknya kemana? Oh ya. Nah itu harus teliti, sudah harus tahu. Ini yang kita harus belajar. Pertanyaan kedua tentang iblis tahu waktu. Apa yang terjadi dengan si iblis kalau tahu waktunya sudah singkat?
sama seperti saudara dan saya. Kalau kita harus ada satu tugas pekerjaan, deadline-nya kurang 3 jam, kita harus melakukan. Nah itu, nggak pernah kerja semua orang-orang saya tanya kok. Kalau kita dikasih tugas dan waktunya tinggal 3 jam baru selesai, tapi ini belum selesai, kita jadi bagaimana? Panik. Apa? Panik. Berani apa? Panik. Oh panik, betul. Oh jangan, kalau panik salah. Itu salah, kalau panik salah. Oh jangan panik. Tentara yang panik salah duluan. Salah kalau panik. Jawab yang betul. Apa? Ya Ibu Gembala, cepat. Gunakan waktu yang baik. Jangan santai. Tinggal 3 jam ngopi, pijit, enak aja. Maaf, kira-kira model murid-Yesus itu enggak ketika tahu waktu sudah singkat kita santai. Ayo hari ini kita. Haleluya. Jadilah sahabat. Amin. Jangan